Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Harapan dan doa kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, sukacitanya, kasihnya, kekuatan dan kuasanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas hidup dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami, dan kami akan jalani sepanjang hari ini. Sebelumnya Engkau memberkati dan mengurapi firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang tubuh jasmani dan tubuh rohani. Tubuh jasmani adalah tubuh yang kelihatan secara lahiriah, yaitu fisik dari ujung kaki sampai kepala. Sedangkan tubuh rohani adalah tubuh roh, yaitu tubuh batiniah yang tidak kelihatan. Tubuh jasmani disebut hidup ketika tubuh batiniah, yaitu roh manusia, menyatu dengan tubuhnya. Tetapi tubuh jasmani akan disebut mati atau meninggal ketika tubuh batiniah, yaitu roh kita, berpisah dari tubuh. Itu disebut mati atau meninggal. Jadi selama tubuh jasmani dan tubuh batiniah atau roh ini menyatu, itu disebut hidup. Tetapi ketika dia berpisah, itu disebut mati. Jadi Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Dari pernyataan Paulus ini menunjukkan bahwa kualitas tubuh jasmani kita semakin lama semakin menurun, berkurang karena dimakan usia yang bertambah. Tubuh jasmani makin lama akan semakin tua dan lemah. Oleh karena itulah Tuhan berfirman kepada Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa pada saat itu, dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi itulah kualitas tubuh manusia jasmania yang sudah jatuh ke dalam dosa. Makin lama makin merosot. Dari tanah dan debu akan kembali menjadi tanah dan debu. Itulah tubuh yang berdosa. Lalu apakah yang harus kita perbuat selama kita tinggal dalam tubuh jasmani, tubuh lahiriah, tubuh fisik, tubuh yang kelihatannya? Apa yang harus kita perbuat? Paulus mengatakan supaya kita dalam menjalani kehidupan ini jangan hanya memperhatikan dan memperbaharui tubuh jasmani saja, mengurusi, memperhatikan tubuh jasmani saja, tetapi yang terpenting adalah memperhatikan dan memperbaharui tubuh rohani, ya, melalui tubuh jasmani selama kita hidup. Jadi perhatikanlah tubuh rohani, tubuh batiniah kita selama kita masih hidup dalam tubuh jasmani ini. Oleh karena itulah Paulus mengatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi perhatikanlah dan perbaharuilah manusia batiniah kita ini dari sehari ke sehari, karena manusia batiniah yang bersifat kekal sampai menuju kehidupan yang kekal, masuk kerajaan surga. Sedangkan manusia jasmani bersifat fana, hanya sementara. Itulah sebabnya dikatakan di Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tubuh jasmani kita, ya, karena sifatnya fana sementara, ia dari debu kembali menjadi tanah seperti semula. Sedangkan roh, yaitu tubuh batiniah kita, sifatnya kekal, selamanya akan kembali, dikatakan selamanya akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi jangan hanya urusin, ya, jangan hanya fokus di tubuh jasmania saja,
Tetapi ketika ada dalam tubuh jasmani ini, perhatikan tubuh yang ada dalam, yaitu batinia roh kita. Karena itulah yang mengerjakan kekekalan. Karena itulah selama kita hidup dalam tubuh jasmani ini, marilah kita belajar untuk menjalani proses tubuh jasmani yang semakin hari dikatakan semakin lama semakin merosot. Proses semakin tua dan dikatakan menjadi lemah. Bagaimana cara kita memperbaharuinya? Dengan apa dikatakan di sini? Dengan memperhatikan tubuh roh kita, tubuh batinia kita dari sehari ke sehari. Perhatikanlah itu, baharuilah itu, urus juga lah itu. Selama kita hidup di dunia ini, berusahalah supaya kita berkenan di hadapan Tuhan ketika kita ada dalam tubuh jasmani ini. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi berusahalah supaya ketika tinggal dalam tubuh jasmani ini, berusahalah dikatakan supaya roh kita, batinia kita ketika tinggal dalam tubuh jasmani ini, berusahalah supaya ia berkenan kepada Tuhan. Dengan berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, maka kehidupan kita sedang berjalan dari dunia tempat yang fana ini menuju surga, tempat kediaman kekal yang disediakan Allah bagi kita, seperti tertulis dalam 2 Korintus 5:1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk memastikan bahwa kita sedang berjalan menuju arah yang benar, yaitu menuju kehidupan kekal, masuk dalam kerajaan surga. Dengan apa? Dengan berusaha supaya hidup berkenan kepada Tuhan selama kita hidup dalam tubuh jasmani ini. Uruslah tubuh batinia, roh yang ada di dalamnya, supaya kita di dalam tubuh ini dikatakan di sini berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah bukan hanya didengarkan dan disampaikan, tapi dilakukan. Karena kami tahu ketika kami ada di dalam Kristus, tubuh kami ini, kami mau diami Tuhan Yesus untuk mencari, melakukan, berusaha untuk berkenan di hati Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, semua menteri jajaran yang dipercaya dengan hikmat, kuasa, perlindungan, penyertaan Engkau. Mampukan mereka mengelola setiap masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan keagamaan tercipta dengan baik. Berkati anak Tuhan, umat Tuhan yang ada di tengah bangsa ini secara khusus. Berkati Tuhan kami yang mendengarkan renungan hari ini, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan segala berkat yang terbaik dalam firman-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.